Shalom anak-anak di rumah. Senang sekali ya hari ini kita berjumpa kembali dan hari ini kita mau bersama-sama merayakan kenaikan kelas. Tentu kita semua senang ya anak-anak di rumah semuanya pada naik kelas. Tapi satu hal yang pasti dan harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, sangat baik dan teramat baik. Sehingga anak-anak di rumah bisa naik kelas. Nah, sebelum kita akan bersama-sama untuk beribadah secara online, Losofai ngajak kita untuk berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami mau bersama-sama beribadah secara online untuk merayakan kenaikan kelas setiap anak-anak di rumah. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik, yang menolong kami sampai saat ini. Sekarang kami mau beribadah, Tuhan berkati setiap kami bisa berkonsentrasi, kami bisa fokus beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah anak-anak di rumah, yuk duduk yang manis, duduk yang baik, fokuskan mata kalian untuk melihat di layar laptop atau handphone anak-anak di rumah. Kita akan bersama-sama mendengar sebuah cerita. Ada sebuah kisah yang akan diceritakan kepada kalian semua. Apaan sih Mama? Masa kasih sarapan cuma ada sayur sama tempe doang? Nggak ada apa gitu yang lainnya? Ayam gitu? Masa makan sayur doang? Nggak banget. Aku nggak makan lah. Nanti kalau aku sakit, Mama juga kok yang repot. Bikin bad mood aja. Aku chat Cita aja deh. Mau curhat aku sama dia. Cita, kamu lagi apa? Aku baru selesai sarapan ini, Abel. Kenapa? Loh, kenapa, Abel? Pagi-pagi kok udah marah? Kesel gitu? Kenapa kamu? Ya nih, gara-gara Mama tuh masak sarapan cuma ada sayur sama tempe. Bikin bad mood aja. Oh, gitu. Ini kamu di rumah? Enggak, aku kesel di rumah. Nih aku di taman deket rumah. Oke, kalau gitu aku kesana aja deh. Oke. Abel, ayolah, kamu jangan bad mood dong. Aku juga tadi pagi sarapannya tahu sama tempe sama sayur. Tapi aku masih bersyukur karena masih ada makanan di meja makan aku. Juga karena mamahku masih sehat, bisa masakin sarapan buat aku. Juga ada papaku yang masih sehat bekerja. Itu semua karena Tuhan itu baik, Abel. Ya udah, biar kamu nggak bad mood, kita sama-sama nyanyi yuk. Nyanyi aja sendiri, nggak mau aku. Aduh, Abel. Ya udah, Cita ajak teman-teman di rumah ya. Halo teman-teman di rumah, bagaimana kabar kalian? Wah, sudah sarapan belum? Wah, kita mengucap syukur ya, karena teman-teman bisa sarapan, diberi Tuhan badan yang sehat. Nah, Cita ajak teman-teman menghirup udara pagi yang segar yuk. Ya, 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Hembuskan. Wah, segar sekali ya udara pagi. Nah, Cita ajak teman-teman kita sama-sama memujikan sebuah lagu dalam suka duka. Teman-teman di rumah, bangkit berdiri yuk, ikuti gerakan Cita ya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Di
gara-gara virus corona ini kan kita jadi sekolah online kan? Sekolah online, belajarnya online. Tahu nggak sih? Kan kamu tahu kan, aku tuh susah konsentrasi kalau online. Belum lagi tugas yang menggunung tuh harus dikerjain. Aku tuh takut kalau aku tuh nggak naik kelas. Gimana nih, Cit? Tenang Abel, aku juga merasakan kok susahnya belajar online. Teman-teman di rumah pasti juga merasakan kan? Tapi Abel, aku tetap merasa Tuhan itu baik kok. Tuhan baik. Iya Abel, buktinya nih kita berdua bisa punya laptop buat sekolah online. Papa bisa belikan kita kuota internet. Mama juga ada waktu mendampingi kita belajar di rumah. Jadi kamu nggak usah khawatir, Tuhan pasti tolong kita naik kelas. Gitu ya? Iya Apel. Oh iya, aku punya video cerita sekolah minggu yang mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Abel mau nonton nggak? Teman-teman di rumah, sebelum kita nonton bersama-sama, kita pujikan lagu ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Teman-teman di rumah, ayo kita undang lagi bangkit berdiri. Ikuti gerakan kita ya dengan semangat ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Teman-teman di rumah dipersilakan duduk kembali. Nah, sudah siap belum nonton videonya? Oke Abel, kita nonton videonya sama-sama yuk. Halo anak-anak semua. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan memberikan kepada kami anak-anak-Mu kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami agar kami sungguh-sungguh mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati waktu ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah God is so good. Tuhan sangat baik. Terambil dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Lause Maria akan membacakan ayat yang ketujuh saja. Nanti setelah itu boleh dibaca sendiri di rumah. Keluaran 3 ayat 7 berbunyi demikian. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Anak-anak, pernahkah kalian sakit? Atau hari ini ada yang sedang sakit? Wah, kalau sedang sakit, cepat sembuh ya nak. Tapi setiap kamu mungkin pernah setidaknya 1 kali pernah sakit. Ini seperti anak ini terbaring, hanya bisa cemberut, wajahnya sedih. Lalu ada mama yang suka cek atau papa yang cek suhunya berapa nih, oh masih demam, nanti dikompres, lalu
dilakukan tindakan-tindakan lainnya yang menolong supaya sakitmu lebih berkurang. Wah, kalau lagi sakit enak atau enggak sih kira-kira? Enggak enak ya. Enggak bisa main, enggak bisa lari-lari, makan juga makanannya sebenarnya enak. Tapi karena lagi sakit jadi terasa tidak enak. Lalu mungkin karena saking kamu sakit, kamu bisanya menangis, merengek, dan meminta tolong ya kepada papa atau mamamu. Ma, tolong aku, pa, tolong aku, atau nangis saja bisanya. Kenapa? Karena merasa sakit di badannya, ndak enak badannya itu ya kan? Terasanya. Nah, mama atau papa akan segera datang dan membantu sebisa mereka supaya kamu bisa sembuh. Nah, anak-anak, di Alkitab juga ada kisah tentang bangsa yang sedang mengalami kondisi yang tidak enak, kondisi yang sulit. Mereka adalah bangsa Israel. Anak-anak pada waktu itu bangsa Israel tinggal di tanah Mesir. Di tanah Mesir itu mereka tinggal bersama-sama dengan teman-teman satu bangsanya, orang-orang Israel juga. Di sebuah wilayah yang namanya Goshen. Wilayah itu khusus buat bangsa Israel. Bangsa Mesir tinggal di mana? Ya di sekitar mereka juga. Dan kondisi bangsa Israel yang tinggal di tanah Mesir tidaklah mudah, tidak enak. Mereka harus bekerja untuk bangsa Mesir. Coba lihat ini, mereka bekerja siang dan malam untuk membuat kota, untuk membuat bangunan-bangunan atau apapun juga yang diminta untuk dikerjakan oleh orang Mesir. Mereka menjadi pembantunya orang-orang Mesir. Tidak jarang mereka mengalami penganiayaan. Mereka disiksa oleh orang Mesir. Kalau mungkin mereka sedikit lambat bekerjanya, orang-orang Mesir itu akan memukul mereka. Wah, enak nggak ya kira-kira kondisi seperti ini? Bahkan karena Raja Mesir yaitu Firaun takut kalau nanti orang Israel itu jadi semakin banyak dan semakin kuat, maka ia memberi perintah agar setiap bayi laki-laki dari antara orang Israel harus dibunuh, harus dibuang ke sungai Nil. Tidak enak sekali. Mereka tentu sedih, mereka tentu susah hatinya ketika mereka harus mengalami semuanya itu. Baik orang-orang tua, orang-orang muda, anak-anak mengalami hal yang tidak enak di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, maka bangsa Israel setiap hari berdoa. Setiap hari mereka berseru kepada Allah. Mereka memohon, ya Allah tolonglah kami. Ya Allah kami begitu sulit di tempat ini. Ya Allah tolonglah kami semua. Mereka begitu menderita anak-anak. Mereka begitu kesusahan. Lalu pertanyaannya, apakah Tuhan mendengarkan mereka? Apakah Allah tahu apa yang sedang mereka alami? Bagian Alkitab yang tadi kita baca adalah bagian Alkitab yang menceritakan kepada kita bahwa Allah sesungguhnya mendengarkan permohonan dari bangsa Israel yang sedang kesusahan itu. Allah melihat penderitaan mereka dan Allah akan menolong mereka untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Loh, keluar dari mana? Keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Ucapkan bersama-sama dengan Lause Maria, Kanaan.
tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Bukan hanya sampai di sana, Allah menolong mereka, Allah menyediakan seorang pemimpin yaitu Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel nantinya keluar dari tanah Mesir. Anak-anak, inilah kebaikan Allah kepada bangsa Israel di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan mereka. Mereka tentu punya pengharapan setelah mendengarkan janji Allah ini. Mereka juga nantinya boleh disertai oleh Allah untuk sampai di sebuah tanah perjanjian, tanah Kanaan yang disediakan Allah untuk mereka. Lihatlah, tanah Kanaan yang begitu subur nanti akan menjadi milik mereka. Dan kalau anak-anak baca di bagian Alkitab, memang benar Allah menepati janjinya. Allah membawa bangsa Israel untuk sampai di tanah Kanaan. Anak-anak, kita lihat ya, Allah itu begitu baik. God is so good kepada bangsa Israel. Allah membebaskan mereka dari kesulitan yang mereka alami. Anak-anak, kasih Allah bukan hanya untuk bangsa Israel. Kasih Allah adalah buat kamu dan saya. Allah begitu baik. Allah sangat baik. Buktinya apa? Allah mengutus Tuhan Yesus untuk mau mati di atas kayu salib, membebaskan kita dari hukuman dosa. Wah, Allah sungguh baik. Dan kebaikan Allah juga kita rasakan bukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini tidaklah mudah, betul ya? Mungkin kamu mendengar papa atau mamamu seringkali berbicara, pandemi ini begitu sulit, banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal dunia. Banyak orang yang harus berjuang lebih keras. Banyak orang yang mengalami kesulitan. Tetapi apakah di dalam semuanya itu Allah tidak ada? Jawabannya adalah Allah ada. Allah menunjukkan kebaikannya buat kamu dan saya. Coba kita ingat-ingat kebaikan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Anak-anak masih bisa sekolah, bukan? Meskipun masih secara online. Anak-anak juga masih bisa beribadah. Coba lihat ini, kita setiap bulan bertemu lewat Jimit. Wajah-wajah anak-anak yang tetap ceria, anak-anak yang tetap disertai Tuhan, anak-anak yang tetap beroleh kesehatan, kekuatan di tengah-tengah masa pandemi ini, anak-anak yang tetap diberikan orang tua yang mengasihi kalian. Semuanya itu adalah contoh-contoh kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan kamu. Dan juga anak-anak bisa tetap naik kelas ya di tengah-tengah masa pandemi ini. Di sekolah anak-anak sudah terima rapot kan? Dan sebentar lagi anak-anak akan memulai tahun pelajaran yang baru di kelas yang baru. Itu juga bukti kebaikan Tuhan untuk kamu. Juga di sekolah minggu ini anak-anak pun akan naik kelas. Wah, naik kelas itu berarti semakin tinggi, semakin besar. Seharusnya akan semakin semangat, akan semakin sukacita, akan semakin setia untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang mau lebih mengenal Tuhan? Siapa yang mau semakin merasakan kebaikan Tuhan? Iya, Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak untuk mengenal Dia. Dan Tuhanlah yang akan selalu menyertai anak-anak dengan kebaikan-kebaikannya dalam hidup kita. Anak-anak selamat naik kelas ya, semakin setia kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita
berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang begitu baik. Biarlah kiranya di dalam perjalanan kehidupan kami, semakin kami mengingat Tuhan yang baik, semakin percaya pada Tuhan yang baik, dan kami mau semakin mengenal Tuhan yang baik itu dalam hidup kami. Tuhan, sertailah anak-anak yang sudah naik kelas, baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan yang tolong supaya anak-anak lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau belajar ayat hafalan ya. Anak-anak, ayat hafalan kita terambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Yuk, koko-koko, cici-cici yang sudah punya Alkitab, sudah bisa baca Alkitab, belajar buka Alkitab ya. Yuk, dibuka Alkitabnya 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan berkati anak-anak semua. Abel, kita sudah sampai di rumah kamu nih. Gimana? Tuhan itu baik kan? Benar, Tuhan itu baik. Seperti bangsa Israel sering mengeluh kepada Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap baik kepada mereka. Bahkan Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Iya, Abel. Tuhan yang baik untuk bangsa Israel, juga Tuhan yang baik untukmu dan untukku. Oke? Oke. Oh iya, Tuhan yang baik itu juga Tuhan yang memelihara kita sampai hari ini. Kita mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Yuk kita beri persembahan yuk. Ayo kita ajak teman-teman di rumah dong. Iya betul Abel. Teman-teman di rumah bisa menyiapkan amplop, kemudian uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan bisa dibawa ke gereja jika sudah mulai beribadah di gereja ya. Atau teman-teman di rumah bisa transfer ke nomor gini. Kita pujikan sebuah lagu ya, God is so good. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Abel, kamu doa persembahan ya. Oke, yuk teman-teman kita doa persembahan, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami, berkat-Mu melalui Papa dan Mama kami. Tuhan, pada hari ini kami telah mengucap syukur melalui persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan ini, Tuhan berkati nanti Lose yang akan mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan, amin. Wah, senang sekali ya hari ini Abel. Kita belajar bahwa Tuhan itu baik. Nah, Abel, kita mau ajak teman-teman di rumah yuk katakan God is so good. Oke? Oke. Nah, teman-teman kita mau katakan dengan keras pada hitungan yang ketiga ya. Oke? 1, 2, 3. God is so good. Ya, sekali lagi ya, ikuti gerakan Abel sama Cita ya. 1, 2, 3. God is so good. Wah, Abel, udah siang nih. Aku pulang dulu ya. Iya, makasih ya Cita. Karena hari ini aku jadi bisa belajar lebih bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Iya, betul. Sampai jumpa. Bye-bye, hati-hati. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita sudah bersama-sama merayakan kenaikan kelas. Kita sudah beribadah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita juga melihat bahwa kita punya Tuhan yang baik. God is so good. Tuhan sangat baik bagi setiap kita. Kami, Losok-Losok di tempat ini, mengucapkan selamat naik kelas. Bersyukur kalian bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Tetap semangat untuk belajar, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, tetap taat pada Papa dan Mama. Dan percayalah, Tuhan Yesus yang baik akan menyertai setiap kita, menyertai anak-anak di rumah semuanya. Ada satu pengumuman buat kalian semua, buat anak-anak di rumah. Yuk dengarkan baik-baik ya, pengumuman apa yang Losok akan sampaikan. Jadi kami dari Komisi Anak GKKK Solo Baru akan memberikan souvenir bagi anak-anak yang beribadah di Komisi Anak GKKK Solo Baru. Jadi nanti guru-guru Lose-Lose akan datang ke rumah kalian memberikan sesuatu. Apa ya sesuatu ya? Tunggu ya, nanti Lose-Lose datang ke rumah kalian. Dan harap Lose-Lose diterima ya dengan senyum. Bukakan pintu ya, supaya kalian bisa terima souvenir itu. Dan bisa membuat kalian semakin semangat untuk belajar. Semangat untuk terus bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Ya, yuk kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur ibadah online kenaikan kelas kita sudah selesai. Kita akan sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan, kami tak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kalau anak-anak di rumah bisa naik ke kelas yang lebih tinggi. Itu semua karena Tuhan baik bagi setiap kami, baik bagi setiap anak-anak di rumah. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengar pada saat ini akan firman Tuhan, jadikan ingat-ingatan yang baik bagi setiap kami, supaya apapun yang akan kami hadapi ke depan, di kelas yang lebih tinggi, kami tetap percaya bahwa kami punya Allah yang baik yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kami ada di rumah semuanya. Kami berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak di rumah, kita sudah selesai beribadah. Jangan lupa ya, tetap semangat untuk beribadah di ibadah sekolah minggu secara online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.